Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan tentang logika berpikir ilmiah. Apa sih pengertian dari berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah merupakan suatu pemikiran atau tindakan seorang manusia yang menggunakan dasar-dasar dan ilmu tertentu, sehingga ide tersebut dapat diterima orang lain. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar logika. Yang pertama, prinsip identitas. Yang kedua, prinsip keindividuan. Yang ketiga, prinsip kontradiksi. Yang keempat, prinsip penolakan kemungkinan ketiga. Yang terakhir, prinsip alasan yang cukup. Yang dimana yang pertama itu sebetulnya amat sederhana, tetapi sebaliknya amat penting. Prinsip ini didasarkan dari semua pemikiran dan bahkan prinsip yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa prinsip ini. Prinsip ini mengatakan sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Dengan kata lain bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, maka kita mengatakan Z, maka I adalah Z. Dan bukan A atau B atau C. Yang kedua, prinsip keindividuan. Yang sebetulnya hanya penegasan dari prinsip pertama. Di sini ditegaskan bahwa suatu hal bagaimana nampaknya sama dengan hal yang lain. Toh tidak mungkin sama dengan benar, sama-sama benar, tidak identik. Tiap-tiap hal merupakan suatu individu. Contohnya seperti Ahmad, yang misalnya mempunyai banyak persamaan sifat dengan orang lain yang bernama Budi. Walaupun demikian, tak pernahlah si Ahmad sama persis dengan Budi. Selama suatu hal yang dihitung, jika dapat disebut satu, lainnya ia dari yang lain. Yang ketiga, prinsip kontradiksi. Yang dimana ini pendapat yang dikeluarkan secara positif disebut pengakuan, di situ diakui hubungan sesuatu terhadap sesuatu. Kalau di samping pengakuan ini dimajukan dengan pengingkarannya dengan menambahkan tidak atau bukan, maka hanya satu pendapat saja yang benar. Maksudnya hanya satu pendapat saja yang dianggap benar. Ini mengatakan bahwa pengingkaran suatu tidak mungkin sama dengan pengakuan yang lain. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu adalah A. Yang keempat, prinsip penolakan kemungkinan tiga. Mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenaran terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran adalah pertentangan yang mutlak, karena itu di samping tidak mungkin benar keduanya, juga tidak mungkin salah keduanya. Yang terakhir, prinsip alasan yang cukup. Prinsip ini sebenarnya melengkapi sekali lagi prinsip identitas. Memang satu hal yang merupakan individu itu sama dengan dirinya dan hanya dengan dirinya sendiri. Jika kita kalau mengatakan A ya A, kalau A itu menjadi B, maka dalam keadaan itu harus lalu berlaku B ya B. Kemudian ada 4 ciri berpikir ilmiah. Yang pertama harus objektif, yang kedua rasional atau secara sederhana orang yang sebut masuk akal, yang ketiga terbuka, yang keempat selalu berorientasi pada kebenaran dan bukan kalah dan menang. Yang pertama itu yang dimaksud itu seorang ilmuwan dituntut mampu berpikir objektif atau apa adanya. Seorang yang berpikir objektif selalu menggunakan data yang benar, yang dimana ini disebut itu sebagai data yang benar manakala data itu diperoleh dari sumber dan cara yang benar. Sebaliknya, jika data yang tidak benar oleh karena diperolehkan dengan cara yang tidak benar. Yang kedua, rasional atau secara sederhana orang yang menyebut masuk akal. Seorang berpikir ilmiah harus mampu mengatakan logika yang benar. Mereka bisa mengenali kejadian atau peristiwa mulai apa yang menjadi sebab dan pula akibatnya. Yang ketiga, terbuka. Ia harus selalu memposisikan diri bagaikan gelas yang terbuka dan masih bisa diisi kembali. Seorang yang terbuka adalah selalu siap mendapatkan masukan, baik berupa pikiran, pandangan, pendapat, dan bahkan juga atau informasi baru dari manapun asal atau sumbernya. Yang terakhir itu selalu berorientasi pada kebenaran dan bukan pada kalah dan menang. Dimana itu seorang berpikir ilmiah sanggup
benar, merasa kalah, tak kalah buat pikirannya memang salah. Kekalahan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang mengecewakan dan menjadikan dirinya merasa rendah. Yang terakhir itu ada penerapan logika ilmiah. Yang pertama itu pemecahan masalah, yang kedua penilaian risiko, yang keempat pengambilan keputusan. Yang dimana pemecahan masalah ini yang dimaksud itu pemecahan masalah yang dimana ini dimaksud itu memungkinkan langkah-langkah terstruktur untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Yang kedua penilaian risiko. Proses logika membantu dan mengevaluasi risiko dan dampak dari suatu tindakan atau keputusan. Yang terakhir pengambilan keputusan. Penalaran ilmiah membantu dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti dan logika, bukan asumsi semata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.